مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيران بذي سلام ما زاجت دمعا جرى من مقلة بدمي. أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأوبض البرق في الظلماء من إضمي. فما لعينيك إن قلت أكف فهمتا وما لقلبك إن كنت تستفيق يهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وآبائكم وجدنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم ومن حولنا ومن حولكم، وخصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذنا، ولقضاء حاجاتنا ولقبيل دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. استجب لنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan meniatkan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Sebelum semuanya bermula, monggo sareng-sareng kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan satu syariat yang sangat meyakinkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan orang-orang sebelum kita, orang-orang Yahudi dan Nasara sudah mengenal syariat kita sebelumnya, sehingga dengan keyakinan ini akan membuat kita melangkah gak pakai tolah-toleh. Kita mantap tahu apa yang harus dilakukan di dunia ini. Maka dari itu, ini adalah satu nikmat sing gak boleh kita biarkan begitu saja. Kita rawat dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai bentuk terima kasih kepada beliau yang telah memperjuangkan sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan, sehingga kita tahu caranya menghadapi banyak macam-macamnya keadaan. Kita enggak bingung, kita sangat mantap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, kita akan mengambil kebaikan dari ayat 146 sampai 150 surah Al-Baqarah, tepatnya halaman kedua, juz yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah mendapatkan Alkitab. Maksudnya orang Yahudi dan orang Nasara, mereka ya'rifunahu, mengenal Nabi Muhammad, mengenal tanda-tanda kenabiannya, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum, dan sungguh sebagian dari mereka, la yaktumunal haqqa, menyembunyikan yang hak, wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Al-haqqu mir rabbika, sesungguhnya kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah menjadi peragu. Walikulli wijhatun, dan setiap arah itu huwa muwalliha, Allah lah yang mengarahkannya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, dimanapun kamu berada, Allah akan mengumpulkan sekalian semuanya.
Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa min haitsu kharajta, dan dimanapun kamu berada, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan sesungguhnya masjidil haram itu sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lupa terhadap apa semua yang kalian lakukan. Wa min haitsu kharajta, di mana saja kamu berada, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kamu berada, fawallu wujuhakum syatrahu, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Allah. Li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun, supaya orang lain, manusia lain tidak punya lagi dalil untuk mengalahkanmu, illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Fala takhshawhum, janganlah takut pada mereka, wakhshawni, takutlah hanya padaku, waliutimma ni'mati alaikum, dan supaya aku menyempurnakan nikmat ke atasmu, wala'allakum tahtadun, dan supaya kalian mendapatkan petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita urai pelan-pelan sambil kita minta kepada Allah. Allah menyertakan hidayah, menyertakan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga semua hal-hal yang baik yang kulo sampaikan nanti bisa diterima oleh hati kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu, kita masih di dalam topik yang sama, yaitu tentang perpindahan kiblat. Ketika Nabi Muhammad awalnya beribadah sholat niku ngadepnya ke Masjidil Aqsa, kemudian dipindahkan oleh Allah, sekarang menghadapnya ke Masjidil Haram. Posisi perpindahan itu terjadi ketika Nabi Muhammad lagi melakukan ibadah sholat. Tadi di tengah-tengah sholat beliau angsal perintah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, untuk menghadap ke Masjidil Haram. Terutama di naponiku, dalam sejarah disebutkan beliau itu lagi melakukan sholat asar di sebuah tempat di antara kota Madinah dan Uhud. Nah, tempat itu sekarang diperingati dan dibangun masjid di atasnya, namanya Masjid Kiblatain. Jadi mungkin jenengan semuanya saged tindak mriko melihat, oh kita masjid yang dulu dipakai oleh Rasulullah sholat asar dan beliau dapat wahyu untuk pindah kiblat. Nah, Bapak Ibu, perpindahan kiblat niki mboten ujuk-ujuk Bapak Ibu. Perpindahan kiblat ini itu sebenarnya merupakan rangkaian nubuah. Rangkaian nubuah niku rangkaian kenabian. Jadi rangkaian dari tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Di mana taunya informasi tentang nabi terakhir itu nanti akan menghadap ke Masjidil Haram itu ada di kitab-kitab terdahulu. Tenggene Injil ada, tenggene Taurat enten. Mereka tahu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tahu bahwa Nabi terakhir nanti akan menghidupkan kembali ajarannya Nabi Ibrahim. Niku ciri utamane. Nabi Ibrahim ke Nabi Musa jaraknya pinten tahun Pak? 500 sampai 700 nggih. Nabi Musa ke Nabi Isa itu 900 tahun.
Nah, berarti dhisik pundi? Dhisik Nabi Ibrahim. Orang Yahudi menghidupkan agamanya Nabi Musa. Orang-orang Nasara menghidupkan ajarannya, ngakune menghidupkan ajarannya Nabi Isa, walaupun gak podo sama sekali. Tapi pengakuan-pengakuan ini sebenarnya justru membuat mereka itu semakin jauh. Kenapa kok semakin jauh? Karena semua nabi dan utusan itu mereka mempunyai ajaran yang sama. Mulai teko Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, mereka mempunyai kesamaan ajaran, yaitu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Niku. Tapi begitu tutuk Nabi tutuk Nasara, ini kan rodok menceng-menceng punan, bukan rodok menceng banget punan. Nah, padahal di kitab mereka disebutkan Nabi terakhir itu nanti akan menghidupkan ajarannya Nabi Ibrahim. Dan simbol bahwa Nabi Muhammad itu menghidupkan kembali ajarannya Nabi Ibrahim, ini kenapa Bapak Ibu? Simbolnya adalah menghadap ke Masjidil Haram. Nah, niki napa niku syariat ini sebenarnya sudah diketahui. Mereka mengetahui seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka. Kados jenengan punya anak 1 orang, 2 orang, ada yang 3 orang. Jenengan wis pasti faham, apal cara mereka berpikir, bahkan sampai mereka berbohong loh, jenengan pasti tahu. Kenapa? Ya karena mereka anak kita. Kan ngoten. Cara mereka berpikir itu adalah cerminan dari diri kita. Kita kenal diri kita, kita kenal anak kita. Kan ngoten. Nah, tenggene mriki kemudian dikiaskan oleh Allah bahwa orang Yahudi, orang Nasara itu tahu betul bahwa nanti syariat terakhir itu akan menghadap ke Masjidil Haram. Mereka tahu betul. Taunya mereka, apalnya mereka, kenalnya mereka seperti mereka kenal dengan anak mereka sendiri. Sak watuke lo ngerti, sak melakune yo ngerti. Ya kita orang tua kan paham benar Pak. Delok toko adoan ngoten pengkon madosi nduk lapangan ngoten nek engkon golek anake dhewe lak nggih semerap. Ngoten. Anak kita berbohong, kita tahu Pak. Kenapa? Ya itu anak kita Pak. Kita pernah berbohong, niku gak usah diturunno, nurun-nurun dhewe. Jadi, iki aku biyen iki ngene iki. Kita tahu banget itu, Pak. Pokoknya nek gak niru bapak, ya niru ibuke. Ngoten. Wis gak ado-ado iki mriku. Sibuk, arek iki kok koyo ngene sih kelakuane. Aku biyen prasau gak ngono. Oh, iya iku biyen aku ya. Enggak jauh-jauh dari situ, Pak. Nah, dengan pengetahuan ini sesungguhnya Allah juga ingin mengulik kesadaran kita dan memberikan peringatan kepada kita. Hei wong iman, kalian harus mengenal anak kalian sendiri. Kenapa? Lah wong ahli kitab saja, orang Yahudi, orang Nasara itu kenal dengan syariatnya Kanjeng Nabi, dengan anak mereka sendiri kenal banget. Lah kita wong iman nek sampai gak kenal ambek anake dhewe kebacut. Tapi nyuwun sewu, semakin kesini banyak orang tua yang tidak lagi mengenal anaknya. Nggih. Sakniki kathah kan nggih lare-lare basa Jawa durung lancar, tapi basane upin-ipin lancar, Pak. Nggih. Napa Pak Bu? Kita bapak ibuke penutur bahasa Jawa. Anake gak tahu dijak ngomong napa niku basa Melayu. Tapi kenapa kok mereka bisa bahasa Melayu?
arek cilik, boleh. Niku lho wawancara oleh ini no. Nah, kemudian kita kaget, iki lho niru sapa? Niki baru satu segi saja. Kemudian mereka nonton ini, nonton itu, gayane nonton ono sing arek wedok-wedok nonton film-film Korea, tiba-tiba gayanya kayak orang Korea, sak panganane ya melok panganan Korea. Padahal bapak ibuke panganane telo, kaspe, kok iso saiki mangane melok-melok dadi ninja mangan ramen ngoten niku. Mangan mie ngoten niku. Iki ya apa ceritane kan ngoten. Kita pun mulai sik tah iki entuk teko ndi sik. Ngoten. Bapak ibuke gak tahu muruke misuh. Mulih puase misuh. Bapake kaget, ibuke kaget. Kaya duduk anakku. Ngoten. Cara berpikirnya berbeda, cara ngomongnya berbeda, gayanya juga berbeda, sampai orang tuanya enggak kenal. Nah, tenggene ayat mriki juga dikulik hal demikian. Ojo sampai kita seperti itu. Nggih? Karena sudah menjadi fitrahnya manusia, semua orang tua pasti akan mengenal banget anaknya. Kalau sampai orang tua nggak kenal dengan anaknya, ada yang salah. Komunikasinya pasti kurang, pengasuhannya pasti kurang, quality time, waktu yang berkualitas kurang, sehingga dia lebih banyak di luar, dia lebih banyak kena pengaruh luar daripada kena pengaruh bapak ibunya. Anake gak patek nyaman gembul wong tuane juga aras-arasan dicedeki anake. Nah niki penyakit ini sudah mulai banyak melanda orang tua zaman sekarang. Ngoten leres napa mboten, Pak? Leres napa mboten ngeten iki? Nggih. Nah, sudah mulai banyak melanda niki. Efeknya nanti nilai-nilai kebaikan yang ada pada orang tua itu tidak bisa diturunkan kepada anaknya. Dari sisi makanan saja, nggih, dari sisi makanan saja, kita niki wong Mojokerto, nggih, semangane sego ngoten niku. Tiba-tiba anak gak patek gelem mangan sego tapi senengane mie niki saja sudah aneh. Karena harusnya kita niku kan setiap hari nek mangan sego kan pasti didelok kalih anak-anake. Nek saged Bapak Ibu setiap hari sempatkan waktu makan bersama keluarga. Karena kita akan memberikan nilai-nilai pengasuhan kita niku bahkan dimulai dari meja makan. Ngoten nggih. Orang kelihatan kok imannya itu dari cara dia makan. Adabnya juga kelihatan dari cara dia makan. Lungguhe ya apa, muluke ya apa, terus ngoten kesukaannya apa, kan ngoten nggih. Orang tua sing senengane makan iwak laut, nanti anake gitu, anak ini gak ada dikongkon seneng-seneng dewe, karena arepe gak seneng piye woncene sing disuguhno ya wis mek iku kan ngoten. Akhirnya ya mau nggak mau. Tapi sekarang banyak yang putus niki. Orang tuanya suka makan ikan, anaknya gak seneng blas. Dia seneng yang lain. Berarti di tahap ini kita sudah mulai gagal mewariskan cara makan yang benar. Niki dereng bentuk nopo niku mental belum Pak, masih jauh Pak. Kita di tingkat itu sudah banyak yang lepas. Anak-anak sudah tidak seperti yang kita kenali dulu. Nggih, makanya banyak yang sepah niku sami sambatan. Terus pundi Ustaz? Arek saniku gak padha belas sampai zaman kula biyen. Kathah sing rumangsa ngeten iki. Ya kenapa? Karena mereka banyak input data dari semua arah. Tidak hanya dari kita di rumah, tapi dari teman-temannya di sekolah, dari teman-teman mainnya. Nah, saat ini kita tambah pusing lagi. Kenapa? Karena teman mainnya itu ada dua, ada yang teman main offline, enten sing teman main sing
online. Kita benar-benar nggak bisa. Ya opo kira? Nggak bisa, Pak. Nah, tapi harusnya bisa. Kalau kita bisa dekat, bisa mengasuhnya dengan baik, komunikasi dengan anak itu baik. Saat ini, Masya Allah, ini mulai banyak berkurang. Sehingga orang tua perannya hanya koyok-koyok bagian bayari SPP ambek nyangoni tok. Hal-hal yang lain dari orang tua, anak-anak gak gelem niru. Sing api-api gak gelem niru. Padahal harusnya nyuwun sewu. Harusnya niku semakin kesini orang itu semakin baik. Gimana nggak baik? Yang atas kekurangannya ini, terus bawahnya lagi harusnya diperbaiki. Oh, wong tuaku biyen ngene gak bagus, saiki ditambahi maneh. Harusnya kan ngoten. Pemutakhiran jenenge teknologi itu tambah suwe kan tambah kudu tambah canggih. Tapi mboten, Pak. Tambah kesini, tambah sini, tambah kesini, tambah aneh, Pak, kita. Makanya akhirnya Masya Allah benar ada salah satu sumpahnya Allah. Ini ya berhubungan dengan kesehatan kita, dengan fisik dan mental kita. Enten salah satu nih sumpah Gusti Allah yang dimulai dengan buah tin dan buah zaitun. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Tapi ayat berikutnya memberi petunjuk kepada kita, summa radadnahu asfala safilin. Yang baik tambah suwe, tambah downgrade, tambah turun level, tambah turun. Padahal harusnya bukan begitu, tapi sudah kena hukumnya Gusti Allah, ya mau nggak mau semuanya harus taat pada hukumnya Gusti Allah. Wis manut, gak kena dilawan hukum Gusti Allah. Sing asale apik tambah suwe tambah menurun. Nggih. Jenengan mungkin akan kerasa perbedaannya napa niku kesehatan jenengan yang sekarang hari ini enten sing yuswa 70 Pak mriki, Pak. Enten sing 70 tahun sing sakniki. Enten nggih. Tasik sehat, tasik saged teng pundi-pundi jenengan. Enten? Nah, niki coba lare saumuran kula utawa sak ngandhape kula niku penyakite niku wis koyok penyakite wong umur 50 tahun 60 tahun, Pak. Nggih napa mboten, Pak? Jadi kita tambah menurun. Gak tambah apik kualitas kesehatannya, gak tambah bagus. Padahal sekarang kesehatan fasilitasnya tambah canggih-canggih, tapi menungso tambah gopok. Wong biyen Masya Allah kuat umure suwe 70, 80, 90. Kita Masya Allah banyak. Kula bulan Ramadan kemarin nyambangi adik dari teman yang umurnya 28 dan dia sudah 8 tahun cuci darah. Artinya dia mulai cuci darah di umur 20 tahun. Tiang Malaysia mereka 28 sakniki. Dan kula yakin ini hanya satu contoh kecil, masih banyak sebenarnya. Nggih, mumpun kenging napa sumpahe Gusti Allah. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan sebenarnya baik semua, Pak. Tapi kemudian akan menurun. Bon, kita kembali ke ayat ini. Kembali bahwa kita harus mengenal anak-anak kita supaya kita tidak kehilangan anak kita. Yang tidak kenal dengan anaknya akan lebih cepat kehilangan anaknya. Maksudnya kehilangan anaknya niku tidak harus fisik, tapi kadang-kadang kita mulai ya
anak iki di sekolah no gak tambah pinter, gak tambah manut, tapi tambah wani ambek wong tua. Loh. Jadi belum ditinggal mati saja sudah kehilangan. Bahkan orang tuanya naudzubillah nek sampai ana wong tua enggak ada anak. Anake modele ngeten iki, yakinlah dhek niku lho arep ngiling-ngiling dikumpul rasa-rasen. Iso-iso malah loro ati. Aja sebut masmu iko, aja sebut adikmu iko, ndak loro ati ae. Jadi orang tuanya sudah menganggapnya sudah mati walaupun masih hidup. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi niku istilahnya yang dikiaskan dan yang di napa niku yang disamakan dengan yang disamakan yang satunya lagi niku kalih Gusti Allah diperbandingkan bentuknya napa bahwa orang Yahudi kenal dengan Nabi Muhammad seperti mana mereka mengenal mengenal anak mereka sendiri. Tapi mereka napa yaktumunal haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu. Mereka tahu tapi mereka sembunyikan. Sembunyikan tentang informasinya Nabi Muhammad, sembunyikan tentang napa niku ciri-cirinya Nabi Muhammad. Bahkan nyuwun sewu Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad niku masih umur 8 tahun ya mboten salah, nderek pamane untuk ikut berdagang ke Syam. Di tengah-tengah perjalanan konangan kali pendeta Bukhaira. Di tengah-tengah perjalanan itu pula pendeta Bukhaira ini tahu napa niku tanda-tanda yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Padahal dereng kepethuk, pendeta Bukhaira ini sudah tahu nek kapan iki kaya ana sing aneh. Jadi Bukhaira niki buka servis, Pak. Buka pelayanan istilahnya rest area ngoten. Jadi ya pendeta tapi wong sugih. Jadi buka rest area, di situ ono restoran, macam-macam dan lain sebagainya. Dan rest area ini biasa digunakan oleh kafilah-kafilah, rombongan-rombongan dagang. Termasuk salah satunya adalah rombongannya orang Mekah yang waktu itu rombongannya Abu Thalib ada di sana. Nah, Bukhaira yang biasanya ada di dalam saja niku kok ngrumangsa rombongan sing teko ini kok beda ya. Hawane niku beda. Terus ditingali teko adoan, sik ta. Kok kaya ana sing aneh. Di tempat lain panas, tapi kenapa di rombongan itu ana IUP? Bukhaira pun ketika mempelawa niku nyumanggakno rombongannya Abu Thalib masuk semuanya. Nah, rombongan Abu Thalib ini meninggalkan Nabi Muhammad di luar. Kowe gak usah melu mlebu nang jaba wae, kono dulinan. Terus Abu Thalib ngecek, apakah di antara kalian ada anak yatim? Pertanyaannya ngoten. Tidak ada, karena tengene jero niku kan mboten enten wong gede-gede kabeh. Ndak, saya yakin di antara kalian pasti ada anak yatim. Metu nang jaba mantun ngoten kelihatan orang asing arek umur 8 tahun. Bukhaira pun melihat, sik ta, iki sapa ya, kaya gak kenal, gak tahu ana nduk kene. Terus mantun ngoten takon kepada Abu Thalib, itu siapa yang di luar? Kata Abu Thalib, jawabnya, itu anak saya. Bukhaira niku wani nyerengkal, ndak, bukan, dia bukan anakmu. Ya memang betul dia bukan anak saya, tapi dia adalah keponakan saya. Kemana bapak ibunya? Ditetir terus kali Bukhaira, ditetir terus sampai akhirnya ada pada sebuah keyakinan, panggil anak itu sekarang, saya mau melihat punggungnya.
dipanggil bahwa tidak dilihat punggungnya tenggene mriku ada tanda kenabian, tenggene mriki enten bunder tanda kenabian. Bukhairah yang seorang pendeta tahu betul bahwa ini adalah nabi yang terakhir. Bapak Ibu, Bukhairah kemudian membisiki kepada Abu Thalib, batalkan perjalananmu ke Syam sekarang, walaupun kamu sudah rugi banyak, walaupun kamu sudah keluar ongkos banyak, batalkan sekarang juga. Loh, kenapa? Anak ini ditunggu oleh orang-orang ahli kitab di sana, dia akan dibunuh. Orang-orang yang ada di Syam sudah tahu betul bahwa nabi terakhir itu sudah lahir, dan mereka sekarang lagi melakukan operasi untuk mencari ini. Kalau kamu bawa anak ini ke sana, habis dia. Abu Thalib sing berangkat niku arep budal tenggene Syam, menjual semua kambingnya cek entuk dagangan, tapi sekarang kambingnya habis sama sekali karena damel ongkos, mulih gak duwe apa gak punya apa-apa, tinggal 12 ekor napa 20 ekor kula supe. Tapi akhirnya dengan napa niku kemantapan petunjuk yang diberi oleh Bukhairah niki, ya wis lah aku tak mulih mbelani ponakanku iki. Luar biasa Bapak Ibu. Begitu Abu Thalib sampai di rumah, kambing yang cuma 12 ekor itu cukup untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga. Air susunya melimpah, lawemu gak tahu ketean air susu, baik untuk keluarganya atau untuk dijual, melimpah ruah. Tenggene mriku Abu Thalib merasa bahwa anak ini memang benar-benar istimewa, saya harus melindunginya, bahkan melebihi melindungi anaknya sendiri. Bapak Ibu, cuplikan ini hanya kula ingin menunjukkan kepada panjenengan semuanya bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sudah kenal banget dengan Nabi Muhammad, sudah tahu ciri-ciri ini pun enten sedaya. Tapi mereka yaktumunal haqqo, menyembunyikan kebenaran. Nah, padahal Bapak Ibu, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa sesuatu yang hak, kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah jadi peragu. Nah, niki ayat yang al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin itu menyambung kalimat ayat yang sebelumnya dan juga akan menjadi pengantar bagi ayat yang sesudahnya. Tadi disebut di ayat yang sebelumnya bahwa orang-orang Yahudi Nasara itu menyembunyikan sesuatu yang hak. Sekarang ditegaskan bahwa sesuatu yang hak itu datangnya dari Allah, janganlah jadi peragu. Di ayat berikutnya Bapak Ibu, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir, sampai ayat wala'allakum tahtadun. Itu menegaskan tentang sekarang kan kamu sudah pindah kiblat. Pindah kiblatnya Nabi Muhammad ke Masjidil Haram itu hak. Maksudnya hak niku ngeten, bahwa perpindahannya kiblatnya Nabi Muhammad itu bukan karena nyun sewu, bukan karena kok Gusti Allah lali ngoten. Oh iya saya kudune ngadep nanggone Masjidil Haram, lapo kok nanggone masjid, ndak. Itu memang sesuatu yang hak dan memang sudah direncanakan. Salah satu rencana besarnya justru sudah ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi Nasara bahwa Nabi terakhir nanti akan menghadap ke Masjidil Haram untuk menghidupkan kembali ajarannya Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim banyak yang ditinggalkan Bapak Ibu. Sudah mulai banyak yang ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ini contoh kalau ambil di juz pertama, juz awal sebelum tiga halaman terakhir niku kan enten wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun.
ketika Gusti Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah. Nah, tinggal beriku salah satu perintahnya adalah berkhitan. Salah satunya. Nah, kita tahu orang Yahudi itu mereka berkhitan, Pak. Tapi tutuk wong Nasoro wis gak berkhitan maneh. Pun menggok napa mboten? Orang Yahudi berkhitan, tutuk orang Nasoro sudah tidak berkhitan. Orang Yahudi haram makan babi, orang Nasoro sudah mulai melenceng, mereka makan babi. Orang Yahudi itu mentauhidkan Allah, orang Nasoro menceng. Menceng biyen Nabi Ibrahim niku nek kapane mbeleh hewan atas nama Allah. Orang Yahudi juga atas nama Allah. Tapi Nabi Ibrahim tidak selektif orang Yahudi ditambah-tambahi dhewe. Napa niku ditambah-tambahi dhewe? Misale nek mari nyembelih hewan, makanannya napa niku dagingnya boleh dimakan, tapi nek orang Yahudi niku hanya bagian-bagian tertentu yang boleh dimakan. Daerah punggung mereka boleh makan, daerah paha boleh dimakan, lain-lainnya enggak boleh. Padahal biyen awale syariat niku mboten ngoten, wis makan saja yang baik. Ngoten nggih. Sing enggak baik ya gak oleh dipangan. Nah, Nabi Ibrahim diperintahno ngoten niku, tutuk Yahudi wis mulai menggo. Tutuk Nasoro tambah menggo maneh. Nabi terakhir menghidupkan kembali ajarannya Nabi Ibrahim. Perintah untuk tawaf, perintah untuk sa'i, ajarannya Nabi Ibrahim. Tutuk nanggone Yahudi, tutuk nanggone Nasoro mulai hilang, mulai gak enek. Padahal semua nabi itu bertawaf. Semua nabi tawaf kecuali dua saja. Yang pertama Nabi Hud, Nabi Soleh sama Nabi Hud. Dua itu saja yang mboten tawaf. Kenapa? Ya karena ada bencana. Ya ada bencana. Tapi semua nabi bertawaf tenggene Ka'bah. Tapi lihat tenggene Yahudi, apakah ada tawaf itu sekarang? Tidak ada. Apakah di Nasoro ada? Tidak ada. Makanya mulai menceng dari ajarannya Nabi Ibrahim. Padahal mereka mengaku sebagai anak keturunannya Nabi Ibrahim dan akan menghidupkan kembali ajarannya Nabi Ibrahim. Niki kan sakderenge perang niki, Pak. Sakderenge perang Iran Amerika Israel niku kan orang-orang Arab, orang-orang Israel niku melakukan sebuah perjanjian damai. Perjanjian damai itu dinamakan sebagai Abraham Accord. Jadi mereka mengaku bahwa sama-sama pewaris dari agamanya Nabi Ibrahim. Tapi apa kok menceng kabeh? Kan ngoten. Menceng kabeh. Dan ayat ini lagi-lagi untuk memberitahukan kepada kita bahwa sesuatu yang hak niku tentang perpindahan arah kiblat itu niku wis mulai ket biyen. Itu hak, bukan karena Allah lupa, bukan karena Nabi Muhammad itu gerisin dikerecai terus ambek wong Yahudi, ndak, tapi memang sudah diatur sedemikian rupa. Kowe awale ngedep nanggone Masjidil Aqsa, nanti kemudian pindah ke Masjidil Haram supaya mereka tahu. Nah, itu yang pertama. Sebelum berakhir, sebelum habis waktunya, tidak lengkap rasanya kalau kula tidak menyampaikan tentang sisi filosofisnya. Karena ngeten Bapak Ibu,
ada ayat-ayat di sini yang diulang 2 kali, wa min haitsu kharajta wa min haitsu kharajta wa haitsu ma kuntum, niku ayat ini artinya mirip-mirip. Di mana saja kamu berada, bagaimanapun kamu keadaannya, maka kamu tetap harus menghadap Allah. Dan di situ ada perintah fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat sesuai dengan tempatmu, sesuai dengan keberadaanmu. Maksudnya apa? Ngeten, Bapak Ibu. Kita niki dijadikan oleh Allah berbeda. Ada orang yang ditempatkan menjadi petani. Ada orang yang ditempatkan menjadi pedagang. Ada orang yang ditempatkan menjadi guru dan lain sebagainya. Ayat ini juga ingin memberitahu kepada kita, dimanapun kamu ditempatkan, sing penting kita harus menghadap kepada Allah. Dan sisi fastabiqul khairatnya, sisi perlombaan kita bukan berlomba dengan orang lain. Kenapa? Karena kita berlomba dengan diri kita sendiri. Perlombaan kita bukan siapa yang paling cepet tutuke, karena nek sing paling cepet tutuke ya sing paling cedek kali Ka'bah, Pak. Nek balapan kita wong Indonesia niki yang jaraknya itu mungkin 11.000 atau 12.000 kilo dari Jeddah niku, nek diongkon balapan sampai wong Mekah jelas kalah. Tapi dimanapun kita tempatnya, tetap kita harus berlomba-lomba untuk sampai kepada Allah. Dan niki gak atik rebutan, gak atik cepet-cepetan ambek orang lain. Kita hanya perlu balapan dengan diri kita sendiri. Aku teko kecik pinggir sawah dadi petani, tak dadi petani sing fastabiqul khairat, mencari kebaikan dengan cara-cara yang baik menuju Allah. Wis tak dadi tani sing apik, ya apa amriye beras sing tak hasilkan itu adalah beras yang menyehatkan orang lain, memberi kebaikan kepada orang lain. Niki orang-orang yang fastabiqul khairat. Nah, sing dadi guru nggih sami. Wes aku tak dadi guru sing apik. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Besoknya harus lebih baik dari yang hari ini. Itulah maksud fastabiqul khairat. Karena tidak akan pernah sama, Bapak Ibu. Enten cerita menarik niki. Cerita menariknya niku Sayyidina Umar kalih Abu Bakar tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Abu Bakar wong sugih, Umar nggih tiyang sugih, Pak. Padha sugihe, Pak. Tapi ketika ada peperangan, Sayyidina Umar niku katene nyeponsori. Wis engko masalah jarane tak aku sing nanggung. Abu Bakar oleh sedekah niku mboten ngoten. Abu Bakar kemudian dawuh ngeten, saya akan memberikan semua yang saya punya. Jadi semua bedane nggih. Anggaplah sinten Sayyidina Umar menyponsori kendaraannya. Wes kendaraannya tak tanggungi kabeh. Walaupun kendaraan ini kan bagian paling mahal, Pak. Kendaraan ini bagian paling mahal. Tapi Sayyidina Abu Bakar munine, semua harta saya akan saya bagikan kepada umat Islam untuk dipakai fisabilillah. Komentarnya Sayyidina Umar setelah tahu ini, wes nek koyo ngene aku gak mungkin isok ngalahno Abu Bakar. Jenengan tahu di mana rahasianya? Rahasianya dari sisi kekayaan Abu Bakar sama Sayyidina Umar itu jauh, Pak. Abu Bakar itu di masa paling jaya-jayanya kekayaannya itu maksimal 400.000 dirham. Tapi Sayyidina Umar
jauh berlipat-lipat daripada Sayyidina Abu Bakar. Karena warisannya Sayyidina Umar niku gak demen-demen, bukan 100 dirham, bukan 1000 dinar, bukan 2 hektar sawah, bukan. Warisannya Sayyidina Umar itu 2 kota, Pak. 2 kota modern zaman itu. Sayyidina Umar niku masa hidupnya membiayai ngaji guru TPQ sak Madinah. Niki kula bahasakan sederhana guru TPQ ngono iki cek gampang. Walaupun to mereka ya gak enak TPQ, Pak, mereka. Nggih, tapi ya guru Quran. Jadi Sayyidina Umar menggaji guru ngaji Quran seluruh Madinah pakai uangnya sendiri, itu sebulan rata-rata minimal 40 sampai 60 juta. Niki kula ngitung niki 15 tahun yang lalu, Pak. Jadi kalau sekarang duko ndak dihitung kurus sekarang, enten nanti yang purun gaji pakai uangnya sendiri niku kurusnya 50 juta sebulan. Bupati pun ndak bisa, Pak. Tapi Sayyidina Umar mampu. Tapi begitu Sayyidina Umar membandingkan dengan Abu Bakar, ketika Abu Bakar, saya akan berikan semua harta yang saya miliki, Sayyidina Umar ndak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena yang dilepas terlalu banyak, Pak. Terlalu kaya beliau, kan ngoten nggih. Artine napa? Disinilah kebenaran ayat ini. Berangkatnya Abu Bakar sama Umar berbeda. Nggih, enten tiyang sugih wong pekecik kurban sapi sitok. Lah wong melarate wong pekecik kurban wedhus sitok, itu pun wedhus sing 5 kiloan niku napa niku. Wedhus kacang. Iku pun wedhus kacang. Tapi wong pelarate niku wau tuku wedhus kacang yang harganya anggaplah 1 juta, itu pakai simpanannya yang sudah disimpan selama 1 tahun dan cukup mek gawe tuku wedhus cilik niku wau. Duit itulah duit satu-satunya. Sementara orang kayanya wong pekecik sing napa niku kurban sapi, tapi duit sik ana miliaran ndok rekening. Ya kira-kira ngoten lah. Jadi dimanapun kamu statnya bagaimana, posisimu bagaimana, keadaanmu bagaimana, tetaplah napa fastabikul khairat. Hitungane ojo banding ambek wong liya. Krana nek Abu Bakar dibandingno kalih Umar, lebih jauh lebih kaya Sayyidina Umar. Tapi dalam hal totalitas Abu Bakar menang jauh. Ya, mugi-mugi ini mengingatkan kita kembali kepada kita semuanya tentang napa? Ya, kita fastabiqul khairatnya jangan usah lihat orang lain. Nek lihat orang lain nggarakno gak nerimo takdir. Ana tanggane berangkat haji. Lah nek ngene iki ya apa Gusti jenengan kok pilih kasih, padahal kula niki rajin nang masjid kok gak haji lah tangga kula niku gak tau ketok nang masjid moro-moro budal haji, jenengan kok ndak. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita berlomba nggak harus sama dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Kintrang pinten menit? 6 menit, masih ada waktu. Terus sebelum kula tutup niki ada penutup nggih, ada penutup. Fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Setelah tahu kebenaran, setelah tahu tentang yang hak, dan kita tidak lagi ragu-ragu, kita sekarang menjadi orang yang sangat yakin, maka li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, orang lain tidak bisa mengalahkan kita, dalam artian mereka tidak akan bisa membuat kita ragu-ragu
Mereka tidak akan bisa merayu kita untuk kita tetap menghadap nanggone arah kiblat. Artinya napa? Nek jenengan sudah punya keyakinan yang mantap, wis ojo katik tolah toleh. Nek empun mantep ndak mungkin ragu. Sekuat apapun orang lain meyakinkan, kita tetap akan meyakini tentang sesuatu yang hak niku. Ojo katik wedi, jangan fala tahsyauhum, jangan takut kepada mereka, tapi wahsyauni, takutlah kepadaku, kan ngoten. Ojo katik wedi, misale nyuwun sewu sekedap malih kan kurban Pak nggih. Kurban niku macam-macam. Tapi sebenarnya esensi dari kurban itu kan memang kita mengorbankan apa yang kita anggap istimewa. Dalam rangka kita meyakinkan, merayu nanggone Gusti Allah, Gusti lihatlah saya. Ini yang saya punya, saya persembahkan kepada jenengan. Seolah-olah kita bilang seperti itu kepada Gusti Allah. Nah, dalam kita berkorban, jenengan sekadek delok-delok nanggone orang lain. Nyuwun sewu kadang niki sing pernah kula alami, Pak. Sing pernah kula alami. Kula katene kurban. Tapi wedhus kula niku cilik-cilik, Pak. Tapi wis cukup syarat. Ternyata begitu digawa nang masjid, niku dikomentari wong sak kampung, Pak. Wedhuse kok cawili, iki wedhus ta kucing ngoten ya. Dan kita overthinking tentang itu, kita gak nyaman tentang itu, akhirnya wedi, wis gak kurban wis, daripada dikomentari wong akeh. Kan heman-heman, Pak. Harusnya kita lebih takut kepada Allah, wis daripada aku gak kurban, aku tetap kudu kurban walaupun bagaimanapun keadaanku. Bahkan para ulama niki saking pentingnya kurbano walaupun itu nyun sewu pitik sekalipun tetaplah berkorban. Nggih, enten para ulama sing sampai se ekstrim itu, Pak. Intinya mereka niku menggesa, memotivasi kita agar kita tetap berkorban setiap tahun. Nggih, 2 tahun yang lalu pas lagi napa niku gak duwe duit belas, tapi ada panggilan untuk berkorban. Korban apa kira? Akhirnya kula korban mentok. Ya wis gak apa-apa, mentok gak apa-apa. Mboten kok ngoten jenengan mikir, wah Gus Samil berarti somben nek kapan nduk Siratal Mustaqim liyane numpak wedhus niki. Wah, mboten. Justru malah iso miber lho cepet. Tapi ngeten, Pak, ini hanya ingin kita niku napa istiqomah setiap tahun. Wis pokoknya setiap tahun aku pengen iso kurban walaupun apapun, sing penting halal. Niki pendapat sing paling nggih, sing paling rendah lah ngoten nggih. Wis sing penting hewan halal dan umum disembelih boleh ngoten. Terwelu Ustaz. Ya aja lah ngoten nggih. Wis tapi sing umum-umum ngoten mawon, sing halal ngoten nggih. Minimal kita saged berkorban. Yang kita takutkan kan ngeten Bapak Ibu. Enten sebuah hadis, muga-muga jadi renungan kita semuanya. Tiang gak tahu kurban niki maknane kira-kira ngeten. Wong gak tahu kurban ambek Kanjeng Nabi diongkon milih, silahkan pilih dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasara. Naudzubillah. Wis pokoke sak saged-sagede lah, Pak. Ngoten nggih. Toh wedhus sakniki murah-murah kan, Pak nggih. Nggih. Enten lah sing 1 juta ngoten niki. Enten nggih. Sing cukup syarat lho, Pak. Ojo cempe. Sing penting cukup syarat. Ngoten. Nggih. Lah niki kula memberikan contoh fala takhsyauhum wa syauni. Jangan takut kepada mereka. Kok mereka sampai membuatmu ragu-ragu untuk melakukan kebaikan? Oh, wedi, tetaplah lebih takut kepadaku, kepada Gusti Allah. Waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Nanti Allah akan sempurnakan nikmatnya, Allah akan berikan petunjuk. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.